Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Desa, kemudian BPD, pengurus desa, jajarannya. Yang saya hormati Ustadz, alim ulama, cerdik pandai, orang-orang tua saya, yang saya tidak mampu menyebutkan satu persatu, semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, amboko serba salah malamku. Sebab kenapa? Kini jam 9:30. Sedangkan malam hari ko tampil di Indosiar. Kami tampil di Indosiar jam 2, cuma jam 2 boleh, itulah wajib di depan kamera. Siko kepokan berapa jam? Bapo? Iyo aja. Aku tinggal di Kubang, bapo jam? 2 jam. Artinya jam 10, omo tak omo, ambo harus bangkit dari siko. Kini jam bapo? 9:30. Bapo jam lain? Setengah jam. Jadi ambo tidak bisa nyalahkan you. Ambo pun kemarin waktu dikomunikasikan sama Ustadz Linus, insya Allah ambo bisa malam ko. Malam 9 boleh lah ado, malam 20 lah ado. Jadwal sebenarnya jauh sebelum hari ko laponu sadonyo. Cuma dek karena iko sekijang, sogan lo awak kan, lah masuk TV-nya tak tekonang sama sekijang. Bininya pun tak dibawa inyo balik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, iyam lahir baru 2 hari yang lewat. Alhamdulillah lahir normal, anak jantan, laki, cowok, ganteng, condo ayahnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ndak bisa mau bawa inyo balik doh. Berjalan gini masih payah. Untung omak kini alhamdulillah sehat. Kemarin kan sakit, memang kuat memang sakitnya. Ambo nikah tahun 2006 boleh. Tidak pernah ambo tengok omak sakit. Cuma kalau kemarin itu memang iya. Cuma omak kau termasuk tipikal orang yang diajak berobat ndak omo. Beda sama abah. Kalau abah sakit pilek ketek gimana kuma sakit. Awal lo yang poning kan. Kalau omak ndak. Biasa ditahan-tahan. Cuma kalau kemarin memang dengan izin Allah alhamdulillah. Sakit omak tuh sebenarnya sebelum puasa, 1 minggu 2 minggu sebelum puasa. Cuma memang ambo sibuk tablik akbar dari awal bulan Maret lah keliling, dari Sumut Riau masuk Sumut, masuk Riau, masuk Sumut, masuk Riau. Di Riau pun tidak dipokan, kadang-kadang Selat Panjang, Roil. Jadi memang tidak sampai. Kemarin tuh sebelum parah lambu sobi omo lah berobat, ndak omo. Bekusu ndak omo, minum pil ndak omo. Dikasih piti, ndak omo juga. Iya. Alhamdulillah, kinilah sehat, paslo kan. Alhamdulillah dengan izin Allah. Insya Allah mungkin balik paling lebaran besok. Kalau ndak lebaran sebelum lebaran. Sebenarnya Lanio dibawa balik ke Sekijangko. Cuma kan kini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya lagi ikut aksi Asia. Kalau seandainya iam balik satu-satu sendirian aja awak di rumah, condorang bongak, apa deh semangat lah kan? Awak semangat hidupku kan dek karena ada bini, ada anak kan begitu. Maka si bapak yang ada bini lah, ndak semangat juga hidup. Poi ke Sungai Tapung cari yang paling dalam, ndak usah balik lagi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi itulah keadaannya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan memang ambo belakangan ko Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semenjak baliklah dari Indosiar kemana-mana poi, pertanyaan orang satu aja, Ustadz Sekijang tinggal di mana? Memang viral kini Sekijang pun tadi mana-mana. Bahkan kadang-kadang ndak orang Sekijang ini nyobor ke Sekijang. Iya lo kawanku dalam hati. Tapi tadi malam ambo jumpo di Perawang. Tadi malam saya tablik akbar di Perawang, jumpo sama M Nur Bejangwi yang tinggal di samping MTS tuh. Siapa? Oh adik. Jumpo tadi malam.
Hari Ahad pagi ambo jumpa juga sama orang Sekijang di Pokan. Yang paling banyak ambo jumpa sama orang Sekijang Jalan Pemuda, topi Sungai Siak tuh. Sekijang sedunia situ. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan keluarga awak yang di Pokan dimanapun mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kalau orang itu berusaha mudah-mudahan berhasil. Amin. Kalau mereka kuliah, anak bapak ibu sekalian mudah-mudahan sukses kuliahnya, bisa membawa harum nama kampung awakku. Amin ya robbal alamin. Karena memang kampung kok ini harus diimbangi. Ada yang elo, ada yang tidak elo. Karena orang Sekijang pun ambo dapat informasi yang masuk itu dia kan. Jadi harus diimbangi. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita nuzulul Quran, berbicara masalah Al-Quran. Al-Quran pertama kitab yang bisa menyelamatkan awak, kitab yang bisa menyelamatkan hidup kita. Tidak ada kitab paling terbaik kecuali Al-Quran. Al-Quran saking baiknya, anak lahir dibacakan Al-Quran elok. Di Sekijanggo alhamdulillah setiap ada orang mau nikah, entahlah gini yo, waktu ambo 2016 nikah, sebelum akad nikah baca Quran dulu. Memang itu elok. Jangan sampai punya menantu tak bisa baca Quran, tak bisa imam. Karena kini banyak orang cari menantu bukan lagi bisa atau tidaknya baca Quran, tapi kayo apa ndak inyo. Yang ditanya kojo di mano, yang ditanya sawitnya berapa luwe, berapa hektar, berapa kapling. Padahal mohon maaf lahir batin, sengsara anak kita kalau nikah dengan orang tak bisa jadi imam, tak bisa kemudian baca Quran. Kalian pun yang anak-anak gadis kalau cari calon suami, cari yang misalnya bisa jadi imam. Tanya dulu inyo, hafal ndak surah Al-Kautsar? Kadang-kadang surah Al-Kautsar kok pendek, cuma banyak yang kebingungan. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Masalahnya ada kejadian Pak Haji, anak ini dilamar orang. Jadi saat anaknya dilamar orang, Pak Haji ini berkata, tolong kalau kamu pingin meminang anak saya, kamu datang waktu maghrib. Kata anak, ini untuk apa Pak Haji? Datang waktu maghrib. Datang anak ini. Setelah datang kata Pak Haji, maju jadi imam. Makmum siapa? Pak Haji, Bu Aja, anaknya. Ada bertiga orang. Majulah anak ini. Anak ini pun tidak ada persiapan. Maju juga ke depan. Inyo bingung. Apalah ayat din baca. Kalau baca kulhu, kayaknya tidak level inyo. Karena lah banyak hafal kan. Masa imam kulhu wallahu ada. Tidak level. Kalau dibaca misalnya surah Al-Baqarah, terlalu panjang. Akhirnya inyo pilih surah paling pendek dalam Al-Quran. Surah apa itu? Al-Kautsar. Cuma jarang dibaca orang. Majunya Al-Fatihah lewat. Pas ketika surah Al-Kautsar berbolak-balik. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. La 5 menit berulang-ulang terus. Kata Pak Haji di belakang, amat panjang juga ayatnya katanya. Dek karena bongak kok Pak Haji kok. Panjang juga ayatnya katanya. Datang Bu Haji dari belakang karena ndek sabar. Kawan ku terus baca inna. Bu Haja datang dari belakang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang luar biasa nyo, datang lo anakku memang dibaca nyo, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu hanya tamsil dalam kehidupan kita. Betapa dalam hidup ini, yang pertama saya ingatkan kepada kita, kewajiban orang tua itu adalah mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Kan itu kewajiban awak sebagai orang tua, enggak? Bahwa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dipastikan kalau anak awak ada 5 orang, yang 5 ko sadonyo bisa baca Quran. Kalau anak ada 3 orang, yang 3 ini harus bisa baca Al-Quran. Kalau anak ada 2 orang, yang 2 ini harus pandai baca Al-Quran. Kalau anak kita 1 orang, 1 ini harus bisa baca Al-Quran. Yang paling merasa, yang paling cilako, yang paling sengsara, punya anak 3, 1 pun tidak ada pandai baca Al-Quran.
Karena mohon maaf lahir batin, saat awak kau nak mati, saat kita mau mati, yang kita harapkan dari anak kita adalah dibacakannya Al-Quran di telinga kita. Kau hati-hati kok yang punya anak, jangan sempat kita mau mati sibuk dek menangis. Kau mohon maaf, kelebihan orang Sekijang paling pandai menangis. Aku jujur, asal ada apa tengoklah Sekijang kau menangis aduh. Iyo kan kok, iyo kamu udah tonton. Nangis. Kucingnya mati, menangis. Bunga janda bolong hilang, menangis. Dek asik menangis jo. Ngapa Ustaz tontu? Bini ambo orang Sekijang, tontu lah ambo kan. Apa ibu jamaah rahimakumullah, ambo gua agak bandel gitu. Payah menangis, kecuali lah darurat menangis. Kadang-kadang ikut berpartisipasi. Contoh, ia menangis, ambo pun ikut menangis. Membahagiakan ini. Bapak ibu jamaah rahimakumullah. Iya berpartisipasi kan. Kadang-kadang ada loh orang kota ada partisipasinya. Apa nama cuek. Lah jole kawan sadonya menangis, inyo tak. Baga inyo seorang tak menangis. Apa selalu ikut pura-pura menangis? Itu nama empati dan partisipasi jo orang. Orang kalau lah heboh sekampung, awak pun ikut-ikutan lah sok heboh. Nah, itu cara. Nah, makanya ambo kalau misalnya nangis oma, nangis iam, ambo pun pura-pura nangis. Walaupun kadang-kadang terpaksa. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, karena memang penting. Kita ini hidup nih Bapak Ibu, kalau tak ada perasaan, itu orang yang mati. Apa mati perasaan tuh? Bahaya kalau lah mati perasaan. Lah tontu tetanggonya susah, disorakin samanya. Itu kan orang tidak punya empati dalam hidup, tidak peduli dengan hidup orang. Tidak boleh awak hidup macam tuh. Kita nih hidup harus bisa melihat keadaan orang. Orang kalau awak bercakap condoi sonang tak. Makanya jaga ucapan, dijaga pandangan. Orang kalau seandainya awak begiko, loma tak kira-kira. Kalau tak loma jangan awak lakukan. Iko kadang-kadang orang ada yang tak peduli dalam hidup nih. Masa bodoh dengan orang lain. Yang penting awak elok seorang, yang penting awak makan seorang. Padahal mohon maaf, apalagi awakku yang hidup di kampung-kampung, kita ini tidak bisa hidup sendiri. Elok awak jo orang, orang pun elok jo awak. Makanya sering awak sampaikan, di mana ada acara orang, sebisa mungkin datang. Kalaupun tak datang, sampaikan alasan awak tak datang. Iko kadang-kadang pesta di situ tak datang, pesta di situ tak datang, pesta di situ tak datang. Ada acara di masjid tak datang, ada acara orang berkumpul tak datang. Bapak Ibu makanya ambo sampai gini, kalau ada acara di Sekijang, walaupun kadang-kadang capek, asalkan memang sempat, ambo tetap hadir. Makanya kalau wajah-wajah yang biasa hadir, kok nalamu cuma tak ingat namu sadoh. Karena sampai sekarang belum saya catat nama orang Sekijang semuanya. Insya Allah lah ya. Yang kona lah dolah namo kan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, balik kepada Al-Quran. Kewajiban orang tua adalah mengajarkan Al-Quran kepada anak. Makanya kalau kita orang tua tidak bisa mengajarkan anak Al-Quran, lalu apa yang kita lakukan? Menyuruh anak sekolah yang ada basis Al-Qurannya. Alhamdulillah kini sekolah Jamiatul Husna kan ada tuh. Murah loh. Nggak ada sekolah contoh itu di Pokan. Iyo. Jamiatul Husna itu termasuk sekolah yang murah meriah. Ayo. Lah murah meriah. Dek karena murah meriahnya, hampir guru-guru yang ngajar di situ ndak ada yang hidupnya sejahtera, standar aja mau tengok ya kan. Iko jujur kok. Karena aku juga ngajar di situ. Lah terasa loh. Kalau Ustadz John Kennedy kan dulu masukannya dari yang lain kan. Nah, itu makanya sejahtera beliau. Sejahtera badannya, sejahtera kantongnya. Itu dia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Makanya awak memang harus peduli. Yang bakalan peduli dengan sekolah itu adalah kita semuanya. Kecuali anak kita mau kita sekolahkan di luar kampung nih, silahkan. Cuma saya ingatkan, siapapun orang yang menyekolahkan anak di luar kampung ini, pasti biayanya tidak semurah di Jamiatul Husna. Betul tak Bib? Sekolah di mana gini Bib? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Memang terasa Pak. Mic-nya pun lah bermasalah. Jam lah 15 menit lagi. Sabar.
Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kewajiban kita orang tua pertama mengajarkan anak kita kepada Al-Quran. Yang kedua, kewajiban orang tua itu Bapak Ibu, sekedar mengulang kaji saja, adalah memberikan nama yang terbaik untuk anak. Jangan sembarangan lagi bikin nama anak. Kadang-kadang lahir anak Januari namanya Juneri, lahir anak Februari namanya Febriati, lahir anak bulan Maret namanya Merot, ya kan? Lahir anak bulan Desember namanya Ember. Bahkan yang parah itu kawan ambo di Bogor, ndak jole nama lakinya. Karena ada zaman kini Pak, orang yang hobi menggabungkan nama suami dengan nama istri. Misal Suwandi Siti Maryam, diambil nama belakang, diambil nama depan, kira-kira begitu. Jadi diam. Nggak cocok. Gak ada yang nama itu kalau digabung gak cocok, ya kan? Suwandi Siti Maryam, ambil depan ambil belakang, berarti diam, gak cocok. Kawan amboko namanya Babas, lakinya namanya Kokom, digabung Baskom. Emang gak cocok. Kasih nama yang elok. Kata Nabi di dalam kitab Al-Azkar, khairul asma ma'ubbidah wa ummidah. Nama yang terbaik itu adalah nama yang ada nilai pujian, nama yang ada nilai kehambaan. Makanya Abdul Rojak, ya, Abdul Malik, atau nama-nama nabi, atau nama-nama sahabiah, atau kemudian nama-nama apa namanya yang elo-elo, seperti apa sih, Yusuf, tapi jangan Yusuf saja, bisa Yusuf Mansur. Iko mentang-mentang suka sama Inul, nama anak Inul darah tinggi. Iya, ndak elok macam tu. Yang ketiga, Iko yang disampaikan Pak Wali kita tadi, Pak Kades, Bapak Kepala Desa kita tadi, apa itu? Iza menikahkan anak apabila anak sudah dewasa. Iko khusus kepada anak betino, anak perempuan. Kalian yang perempuan-perempuan, anak-anak gadis desa Sekijang, kalau memang mau nikah, sudah layak nikah, yakin dengan calon imammu, menikahlah. Cuma sebagai orang yang ngerti agama, saran saya kalau kalian mau nikah, pilih dua syaratnya. Pertama din, yang kedua khuluq. Pertama agama. Carilah calon suami kalian yang ngerti agama. Contoh siapa? Kayak contoh yang ceramahku lah, kalau bisa ketenya ndak. Ndak, setidaknya paham agama lah. Karena mohon maaf, kalau punya suami paham agama, setidaknya kita tidak bakalan disia-siakannya. Percayalah, suami kalau paham agama, pandainya menghormati mentuo. Itu penting. Ambo sampai kini Bapak Ibu tak berani ambo melawan sama mentu ambo. Tanyalah kalau tak percaya. Nah, kalau tak percaya tanya. Ambo kok termasuk menantu yang elok. Entah elok diampe ndak tontulah kan. Intinya menurut ambo menantu yang elok. Buktinya apa? Berapa kali omak sama abah, ya kan? Poi kepokan, lama-lama dipokan. Itu kan dek karena betah sama ambo kan? Kalau mereka ndak betah paling 2 hari balik lah Sekijang. Itu deh karena mereka betah di Pokan. Bukan ambo menyombui ambo ke menantu yang paling elok dari kita semua yang ada di sini. Ndak. Hanya sekedar menyampaikan, awak kalau paham agama tak mungkin lah. Artinya orang tua kita, walaupun itu dari istri kita, kita sia-siakan. Itu penting. Kita harus jaga kehormatannya, kita harus hormati dia. Kalaupun ndak sepaham, ndak boleh kita lawan. Namanya orang tua itu memang begitu sifatnya. Kadang-kadang Pak ndak sepaham sama awak. Cuma kita sebagian awak terima. Nak lomak nak indak namanya wong tua. Mana bisa? Kadang-kadang selera orang tuaku sama awak tuh berbeda. Cuma itulah, nanti kalau awak lah tua, kata orang, lah paham tuh. Sifat orang tuaku pertama mudah merajuk. Contoh anak-anak memang begitu. Tak balik anaknya Sekijang, pasti merajuinya. Ngapo lah awakku tak balik, terkonang-konang, baliklah nak, omak lah rindu. Itu kayak omak-omak belakang tuh, lan kau tuh contoh itu omak-omak mau tengok. Kalau lah menangis ambil jilbab, ya Allah ya.
Amu pun kadang-kadang terharu loh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi menikahkan anak kalau dia memang sudah cukup. Kalian kalau mau nikah, anak-anak gadis, cari yang pertama baik agamanya. Yang kedua, baik akhlaknya, elok budinya. Insya Allah kalian tidak bakalan menyesal. Di mana teh Ustaz dapet contoh itu? Baik akhlaknya, baik agamanya. Banyak. Yang penting sebelum kita dapat suami yang baik akhlaknya, baik agamanya, kita juga harus memperbaiki akhlak dan memperbaiki agama. Dan untuk anak-anak muda, kalian kalau cari istri, Farhan, kapan rencana nikah? Oh belum. Lah kuliah gini kan? Jangan nikah dulu, tamat dulu kuliah lah. Mana tahu kan? Nak cari istri, maka carilah istri yang pertama sudah yang kayo. Yang kayo. Kalau kira-kira dapet aduh harta warisannya banyak, apalagi calon mentum itulah tua, agak-agak 3 hari lagi mati, itulah cari yang kayo. Cuma bukan kayo aja dicari. Karena banyak kini setelah orang menikah dengan orang kaya, dia tidak mampu menghormati suaminya. Hati-hati. Banyak kini kejadian anak awak nikah sama orang kayo, ndak dihormati lagi orang tuanya. Saya belakangan ini dapat informasi Bapak Ibu, ada orang kampung nikah dengan orang kaya. Semenjak nikah dengan orang kaya itu, anak inyo dulu pakai jilbab, kini terbuka. Dulu pakai rok panjang, kini pakai rok pendek. Dulu bajunya baju korong, kini terbuka depan. La haula wala quwata illa billah. Tinggal ndak di Pokan, di Jakarta. Berapa kali orang tuanya menangis di depan saya. Gimana itu Ustaz? Ternyata Bapak Ibu, dulu anak gadisku adalah murid ambo. Tapi menikah dengan orang kayo, akhirnya hilang sadonyo. Agama hilang, sadonyo dicampakkannya. Bahkan orang tuanya pun jarang dihubunginya. Makanya hati-hati kalau nikah dengan orang kaya, kalau tak siap mental, tak bisa mengatur istri, itu akibatnya. Awak dipijak-pijaknya. Itu pelajaran untuk kita semua. Yang kedua, kalau memang tak bisa yang kaya, cari li jamalia, yang elok, yang cantik. Jangan cari bini yang contoh SpongeBob, muka ompek, sogi ompek, ndak usah. Cari yang elok. Ya Beb, ya Beb. Beb, kapan nikah? Habibku. Kemudian apa lagi? Linasabiha, elok nasabnya. Tengok calon mentua itu, omong ndak sholat. Baru yang terakhir lidiniha. Kata Nabi, pasfar bijatid dain, taribat yada. Pilih yang baik agamanya, insyaallah awak selamat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini Al-Quran yang pertama harus kita ajarkan kepada anak kita. Yang kedua, Al-Quran ini kan mukjizat. Artinya mukjizat itu khariqul lil adat, keluar dari kebiasaan. Makanya jangan heran saat kita membaca Al-Quran ada yang ketagihan. Artinya tidak mau berhenti untuk membaca Al-Quran. Kisah-kisah ini banyak dikisahkan lah. Saking hebatnya mukjizat Al-Quran ini Bapak Ibu, satu-satunya kitab yang gampang dihafal itu Al-Quran. Kemarin ambola cito sama Ustadz Johannes, ada oma-oma ikut mereka karantina Al-Quran di Tapakku. Tempatnya Dr. Mustafa Umar. Umur emak ni 67 tahun. 67 tahun di karantina selama 3 bulan. Alhamdulillah hafal 30 juz. Nenek-nenek umur 67 tahun ikut karantina Al-Quran, sudah, maka dengan izin Allah 3 bulan tamat 30 juz hafalannya dengan izin Allah. Sebab kenapa? Karena memang Al-Quran ini adalah kitab suci yang paling mudah dihafal. Makanya ada orang yang tak pandai baca Quran tapi surah Yasin inyo hafal. Ambo tentu karena sering ikut Yasinan di Segi Janggo. Banyak ambo tengok apa-apa di Segi Janggo, baca Yasin dan nengok Yasin. Tapi pandainya. Apalagi ayat pertama kedua, insya Allah hafal. Yasin wal Qur'anil Hakim.
sampai ke ujung sir hakim dhalli mubin innama amruhu idza arada yukun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena memang Al-Qur'an ini mukjizat. Kan ada orang buta hafal ini Quran. Pernah enggak tengok videonya? Orang buta hafal dia Quran. Karena memang nih Al-Qur'an mukjizat, Pak. Kita yang tua-tua kok, kalau memang ada rencana mau menghafal Al-Quran, sungguh-sungguh insya Allah Allah berikan jalan. Maka tidak ada hambatan. Berusaha, berjuang insya Allah. Kalau Allah ridho, Allah berikan kepada kita mudah hafal Al-Quran. Dan saya berdoa, mudah-mudahan ke depannya harapan awak bersama adalah anak-anak sekijangku yang bisa hafal Al-Quran. Amin. Amin. Tapi dengan catatan harus awak dukung bersama. Mano kira-kira anak sekijangku yang pintar, yang cerdas, suruh dia sekolah di tempat tahfiz Al-Quran. Banyak tempat di luar Pokan kok. Di luar Sekijang nih, yang ada tempat memang menghafal Al-Quran supaya balik dia Sekijang nih menjadi penerang dan cahaya. Ustadz, apa guna anak kami hafal Quran? Banyak bertanya orang macam tu. Cak le anak kami pandai bahasa Inggris, cak le anak kami pandai matematika, bagus lagi anak kami pintar ilmu kedokterannya. Bapak Ibu, di dalam riwayat Sunan Abu Daud disebutkan, Sunan Abu Daud itu 3 jilid. Kalau syarahnya nama kitabnya Aunul Ma'bud. Di dalam Sunan Abu Daud disebutkan, siapa orang yang membaca Al-Quran lalu kemudian anaknya mengamalkannya. Dia baca Al-Quran diamalkan oleh anaknya, lalu anaknya hafal Al-Quran, taza yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat anaknya akan memasangkan mahkota kepada orang tuanya. Kata Nabi, mahkota ini do'ohu ahsanu min do'i samsi fi buyutid dunya. Yang terangnya cahaya mahkota ini lebih terang daripada cahaya matahari. Lain nampak torang cahaya matahari, torang cahaya lampu, lebih terang lagi cahaya seorang anak yang memakaikan mahkota kepada orang tuanya nanti pada hari kiamat. Dan kata Nabi, andai kata ada orang tua yang dipakaikan mahkota oleh anaknya karena anaknya hafal Al-Quran, anaknya mengamalkan Al-Quran, maka sudah dipastikan orang tuanya ini Allah masukkan ke dalam surga. Itu makanya penting, jangan putus asa. Alah Ustaz, kalau anak ambo pun tidak ada harapan nampaknya. Oke lah, ini tidak ada harapan. Yang ketek-ketek. Makanya Bapak Ibu dari kecil anak tuh biasakanlah dengarkan bacaan Quran. Bukan dilarang lagu-lagu nyanyi-nyanyi. Tidak. Iko kadang-kadang lagu hafalinya. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Hafalinya. Haredang hafalinya. Pokoknya lagu-lagu yang viral hafalinya saja. Ini lagu yang viral tuh Abang Jago, sorry Bang Jago, hafalinya. Tapi disuruh sambung ayat, sambung ini dan itu, banyak yang tidak hafal. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, oleh karena itu beruntunglah kita sebagai orang tua kalau kita punya anak yang anak kita itu mau disekolahkan di pesantren. Beruntung kita sebagai orang tua kalau anak kita minimal bisa membaca Al-Quran. Dan kalian pun anak-anak, artinya anak-anak muda masih sebagai anak, belajarlah nak, belajarlah dek, belajar kalian tentang Al-Quran. Bahagiakan orang tua kalian. Orang tua kita ini sudah capek melahirkan kita, sudah capek mengasuh kita, sudah capek mendidik kita. Boleh buat orang kita itu bangga. Anak-anak Sekijangku, tolonglah, tidak usah lagi kalian ikut yang aneh-aneh di Sekijangku. Yang pakai narkoba bontilah, yang main judi bontilah. Kalau bisa tidak usah lah main judi, bawa-bawa sawit, main judi, kuju. Udahlah berhenti yang macam tuh, tidak elok tuh. Apa eloknya main judi? Apa eloknya pakai narkoba coba? Ya payah bonti Ustaz. Bonti berusaha cari kawan yang elok. Cara berhenti awak dari segala perbuatan yang tidak elok adalah pindah. Contoh, di Tompeko tidak elok, pindah pergaulan.
Kalau kawan totap itu sama aja tak. Tapi kalau pindah pergaulan, insya Allah berubah. Percayalah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Awak berharap dari Sekijang ini lahirlah anak-anak yang memang hafal Al-Quran. Lahir anak-anak yang mengerti Al-Quran supaya desa ini terang. Ambo terbayang Bapak Ibu, kalau 10 orang anak saja hafal Al-Quran dari Sekijang ini, ambo tak terbayang betapa indahnya kampung ini. Maju Imam Inyo di belakang mengajarkan, andai kata terlewat ayat. Elok jadinya Sekijang kok. Itu kan harapan kita bersama, dan harapan itu bisa diwujudkan kalau orang Sekijang mendukung gerakan, misalnya anak-anak kita mengerti Al-Quran, anak-anak kita hafal Al-Quran. Insya Allah terwujud. Bagaimana caranya Ustaz? Kalau ada yang kepingin anaknya disekolahkan di Pekanbaru, atau kalian adik-adik yang pengen sekolah di Pekanbaru tentang menghafal Al-Quran, mana yang paling copet tapi elok hafalannya, sobi, insya Allah kita tunjukkan jalannya di Pekanbaru. Banyak tempat. Yang penting Bapak Ibu sekalian dorong anaknya. Kalau misalnya lagi duduk-duduk sore-sore, ndak ada salah nyobi sama anak. Nak, yung kamu tak misalnya sekolah hafal Quran. Dari kecil itu sudah diberikan motivasi. Juara 1 anaknya lomba baca surat Al-Fatihah, kasihlah hadiah. Bawa Inyo jalan-jalan ke Pelamboyan, bawa Inyo jalan-jalan ke Mall SKA. Kalau Inyo hafal surah Al-Fatihah, bawa jalan-jalan. Semangat anak tuh. Ikut tak anak jape juara dari MDA, hadiah beli bonbon. Asal dapat MDA bonbon. Tapi kalau Inyo sekolah juara, baru diajak entah kemana, ke Padang. Bukan berarti tidak boleh, tapi alangkah baiknya kita kasih motivasi. Anak yang sudah aktif sholat berjamaah di masjid, kita berikan hadiah kepadanya, sehingga semangat anak-anak nih. Konangan yang paling indah waktu ketek kan, andai kata ada pertandingan di desa Sekijangko, Inyo juara, lamo tekonang. Makanya kalau bisa sebulan sekali ada acara festival hafalan Al-Quran di desa Sekijang nih. Insya Allah Bapak Ibu, ambo siap jadi juri setiap bulan. Yang penting sesuai. Iyo sesuai jadwal. Allah, sesuai jadwalnya. Iyo, yang kedua memang sesuai lah itunya juga kan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kan elok tiap bulan gitu ada pertandingan Sekijangko. Sekijangko bukan miskin, kayo. Ambo kan sering cari burung apa uak-uak kan, sama